Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya, setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus, supaya kita semakin diberkati dan iman kita semakin dipertebal. Dengan mengikuti setiap hari bagaimana perjalanan santo dan santa, kita akan lebih mengerti, memahami, dan bahkan bisa untuk jadi teladan bagi kita apa yang telah terjadi yang pernah dahulu santo dan santa lakukan buat memperjuangkan dan membesarkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, hari Selasa, tanggal 1 Maret tahun 2022, kita merayakan pestanya Santo David dari Wales. Saya akan menceritakan kisah dan perjalanannya. Dengarkan ya Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Santo David dari Wales adalah seorang uskup di Wales, Inggris pada abad ke-6. Ia lahir pada tahun sekitar 542 di Menevia dalam sebuah keluarga bangsawan yang sangat berpengaruh. Setelah dewasa, David terpanggil untuk masuk biara dan menjadi seorang imam. Kesalehan dan kesucian hidupnya membuat ia kemudian ditunjuk sebagai uskup. Uskup David segera menjadi terkenal sebagai seorang uskup yang saleh dan arif, mendirikan banyak biara. Kurang lebih ada 12 biara yang didirikannya selama hidupnya. Dari antara biara-biara itu, biara Menevia di bagian barat daya Wales adalah biara pusat sekaligus menjadi tempat tinggalnya. Bapak Uskup menulis sendiri regula atau peraturan hidup membiara untuk biara-biara yang didirikannya. Ia berusaha agar para biarawan senantiasa hidup dalam kekudusan. Mereka harus membajak tanah, mendirikan sendiri tanpa boleh menggunakan hewan, harus minum hanya air putih dan makan roti hanya bercampur garam, serta menghabiskan malam-malam dalam biara dalam doa yang kusuk. Tidak ada harta pribadi yang diizinkan, bahkan mengatakan ini buku saya sudah dianggap sebagai pelanggaran. David sendiri memberikan teladan dengan menjalani semua aturan hidup biara dengan sangat ketat. Ia selalu hidup sederhana dan mempraktekkan asketisme dengan keras. Ia mengajar para pengikutnya untuk menahan diri dari makan daging dan minum bir. Uskup David memainkan peranan besar dalam perkembangan gereja Keltik. Banyak perintis gereja Irlandia dididik di biara-biara yang didirikannya. Santo Vinianus dari Clonar, seorang kudus yang dijuluki sebagai bapa para petapa monastik di Irlandia, adalah seorang anak didiknya di biara Menevia. Ketenaran namanya pada zaman itu dapat dilihat dari begitu banyaknya gereja kuno, lebih dari 50 buah gereja. Di bagian selatan, Wales yang menjadi dia sebagai pelindungnya. Uskup yang penuh dengan mujizat itu tutup usia dengan tenang pada tahun 601 dan dimakamkan di katedral Santo David di Menevia. Sekarang kota ini bernama Santo David, Pembrokeshire, Wales, Inggris. Ia dikanonisasi pada tahun 1120 oleh Paus Kalistus II dan diangkat sebagai pelindung Wales. Nah, begitulah Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih tentang perayaan Santo hari ini. Semoga kita yang mendengarkannya semakin diberkati dan bisa meniru bahkan menjalani apa yang telah dijalani oleh Santo kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan melanjutkan pembacaan liturgi hari ini dan juga renung harian Katolik.
Selalu ikuti setiap hari bagaimana perjalanan Santo Santa dan bacaan liturgi harian hari Senin sampai hari Jumat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Hari ini hari Selasa, tanggal 1 Maret tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 16. Saudara-saudara terkasih, para nabi telah menyelidiki dan meneliti keselamatan kalian. Mereka telah bernubuat tentang kasih karunia yang diperuntukkan bagimu. Mereka telah meneliti pula saat yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada dalam diri mereka. Roh itu sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudahnya. Kepada para nabi itu telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, melainkan melayani kalian dengan segala sesuatu yang sekarang diberitakan kepada kalian dengan perantaraan mereka yang diutus oleh Roh Kudus Surgawi menyampaikan berita Injil kepada kalian. Dan pokok pewartaan itu ialah apa yang bahkan para malaikat pun ingin mengetahuinya. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan taruhlah harapanmu sepenuhnya pada kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kalian pada waktu kalian belum beriman. Hendaklah kalian menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang telah memanggil kalian itu kudus. Sebab ada tertulis, hendaklah kalian kudus seperti Aku kudus adanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Markus 10 ayat 28 sampai 31. Setelah Yesus berkata, betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Maka Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapak, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik hari ini, hari Selasa tanggal 1 Maret tahun 2022. Peristiwa ini terjadi ketika Yesus bertemu dengan seorang pria muda yang kaya raya. Hal mengikut Yesus adalah suatu pelajaran dari Yesus yang dicatat dalam ketiga Injil sinoptik, Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas, yang diberikan pada beberapa kesempatan. Berkaitan juga dengan pengajaran mengenai upah mengikuti Yesus. Perlu kita perhatikan bersama, kita tidak dapat menafsirkan upah atau pahala
yang dijanjikan di sini jangan ditafsirkan secara harfiah. Sebaliknya, berkat-berkat dan sukacita yang terkandung dalam hubungan-hubungan yang tercatat di sini akan dinikmati oleh seorang murid yang setia berkorban demi Kristus. Pengajaran ini diberikan setelah Petrus berkata bahwa ia dan para murid telah melepaskan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus dan menanyakan apa yang akan mereka peroleh. Yesus menjawab bahwa upah mereka adalah mereka akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel pada waktu penciptaan kembali apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya. Hanya dicatat dalam Injil Matius. Mereka akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan pada masa ini juga dalam ketiga Injil dengan versi yang agak berbeda-beda. Mereka akan menerima hidup yang kekal. Pada zaman yang akan datang, dalam Injil Matius dan Markus dicatat bahwa Yesus menutup perkataannya dengan perkataan, "Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Markus ingin menjelaskan bahwa pengorbanan bagi Tuhan akan dihargai. Mereka yang harus kehilangan sesuatu karena mengikuti Kristus akan menerima balasan berlipat kali ganda sebagai ganti dari semua kehilangan yang diderita. Meski yang kehilangan bersifat fisik atau materi, tetapi kita belum tentu mendapatkan ganti yang berupa demikian. Namun yang ingin Yesus katakan adalah bahwa Tuhan tidak tutup mata terhadap semua itu. Tuhan melihat dan memperhatikan. Dia tidak mengabaikan orang-orang yang telah mengorbankan segala sesuatu demi mengikut Dia. Maka meski murid-muridnya harus miskin, menderita, terhina, dan dianiaya karena Dia, mereka akan ditinggikan oleh Allah. Dan mereka yang duduk dalam posisi elit di dunia ini dan tidak pernah menghiraukan Kristus akan menduduki tempat terakhir nantinya. Tidak akan ada penghormatan sedikitpun bagi mereka. Mengikut Yesus tetap ada risikonya yang harus diterima, yaitu menghadapi berbagai kesukaran dan mungkin penderitaan. Akan tetapi, semua itu tidak akan sia-sia bila kita bersedia membuka hati dan berpegang erat pada pesan dan janji Tuhan Yesus, yaitu bahwa kita akan menerima kebahagiaan dalam hidup yang kekal. Mengikuti Yesus tidak serta-merta begitu gampang. Seperti Yesus sendiri untuk turun ke dunia ini melalui proses yang lama sekali. Dari perwahyuan melalui para nabi sampai lahirnya Mesias, hidup dan berkarya di antara manusia, diolok, dimaki, disalib, wafat dan bangkit di antara orang mati. Yesus berjanji akan mengutus roh penghibur, roh kebenaran, dan akan menyertai umatnya sampai akhir zaman di mana Ia akan datang untuk mengadili orang hidup dan mati. Upah mengikuti Yesus bukan upah dalam bentuk uang atau materi. Kita melihat Yesus selalu dilihat dari sisi yang spiritual. Karena kita menerima upah spiritual, berarti sesuatu yang membahagiakan karena jiwa kita terselamatkan. Mereka yang mengambil bagian dalam Kristus dengan mengorbankan segala sesuatu yang dimiliki akan menerima janji Tuhan, yaitu berkat melimpah dan kehidupan yang kekal. Inilah upah yang dijanjikan Tuhan untuk mereka yang mau mengikut Yesus. Semoga demikian. Amin.